Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Anugrah akan menjelaskan sedikit bagaimana cara memilih instrumen investasi sesuai dengan tujuan investasi kita beserta profil risikonya. Langsung saja saya akan menjelaskannya. Hal pertama itu kita harus tentukan tujuan investasi kita. Ini berencana untuk apakah kita itu ingin berinvestasi jangka panjang, menengah, atau pendek. Pasalnya setiap jenis itu biasanya memiliki tingkat kecocokan yang berbeda dengan tujuanmu. Yang kedua itu kita harus perhatikan risikonya, karena setiap produk investasi yang tersedia di pasaran tidak hanya memberimu keuntungan tetapi juga kerugian. Kerugian. Makin tinggi keuntungan, biasanya risikonya juga makin besar. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita sudah berani mengambil return yang besar, artinya kamu juga sudah siap menghadapi risiko yang besar atau kerugian. Ketika kamu masih belum siap dalam berinvestasi, belilah instrumen yang aman dan mudah yang kamu pahami. Dengan begitu kamu tidak akan terkejut nantinya. Yang selanjutnya itu pahami dengan baik instrumen yang akan kamu pilih. Selain mengenali produk-produk investasi, beberapa faktor yang harus kamu ketahui seperti seperti saham. Kamu harus memperoleh informasi terkait perusahaannya. Sebagai contohnya itu bagaimana performa 5 tahun ke belakang, bagaimana kinerja perusahaan ini selama ini, dan siapa saja yang ada dalam susunan direksinya. Selain itu juga kamu harus tahu bagaimana cara setiap produk investasi. Kalau kamu memilih emas, ketahuilah kapan kamu akan membeli atau menjualnya di waktu yang tepat. Itu. Terus yang selanjutnya sesuaikan dengan kondisi keuanganmu. Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan itu menyesuaikan harga sesuai budget yang kita punya. Setiap instrumen dijual dengan harga minimal tertentu dengan jaminan keamanan yang berbeda-beda. Untuk membeli saham misalnya, kamu harus menyediakan dana untuk memiliki setidaknya 1 lot saham. Sementara itu kamu memerlukan dana yang besar untuk deposit. Itu. Selanjutnya itu kita lakukan diverifikasi instrumen investasi. Ketika kamu sudah mulai memiliki investasi, jangan lupa untuk melakukan diverifikasi. Diverifikasi itu maksudnya adalah langkah membeli beberapa jenis produk investasi untuk menghindari kerugian jika salah satu performanya instrumennya itu sangat tidak baik. Misalnya saja kamu sudah punya investasi saham, selain sebagai opsi lain, kamu juga sebaiknya memiliki emas atau properti, karena keduanya memiliki pergerakan harga yang berbeda dengan saham. Artinya jika kamu rugi karena investasi saham yang kamu punya, kamu tidak kehilangan semua asetmu karena masih punya emas dan properti. Terus untuk kamu binusan yang masih memiliki
ilmu minim terkait keuangan investasi, bergabunglah dengan Nusantara Finance Club and BNVC. Terus kalau ditanya disuruh pilih instrumen apa yang akan saya pilih, yaitu redaksana deposit dan emas. Kalau redaksana dan deposito itu memiliki risiko yang sangat rendah, sedangkan emas itu memiliki harga yang stabil dan biasanya setiap tahunnya itu akan naik harganya. Jadi saya kalau disuruh memilih, saya memilih itu. Sekian penjelasan dari saya. Mungkin banyak kurangnya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.